Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang ternyata fokus memanifestasikan kamu. Yang ternyata fokus memanifestasikan kamu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa membaca untuk banyak orang ya, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Kita lihat yang ternyata fokus memanifestasikan kamu, ada energi seperti apa? Ada energi lovers. Yang memanifestasikan kamu ini seseorang yang punya koneksi perasaan yang sangat kuat. Dia adalah pasangan hati, pasangan jiwa. Dia juga mungkin adalah seseorang yang sangat menyayangi kamu. Ada hasrat yang kuat dalam koneksi kalian, ya. Karena di sini memang orang ini merasa bahwa dia itu punya pandangan, punya visi misi, punya nilai-nilai, atau punya hal-hal yang sama dengan kamu sama dia. Ya, jadi kalian itu ada kesamaan mungkin dalam tujuan ke depan seperti apa. Di sini juga dia merasakan koneksi sama kamu, hasratnya sangat kuat. Di sini juga dia merasakan banyak sekali sisi dia merasa adanya koneksi istimewa. Ya, jadi itu juga yang mungkin membuat dia menjadi punya satu motivasi kuat memanifestasikan kamu ya teman-teman ya. Recognitions ya. Kalau Sora lihat di sini ada yang menyadari ya, mungkin sekali dia sekarang menyadari seberapa dalam koneksi kalian sebenarnya. Terus habis itu sangat mungkin menyadari seberapa jauh hubungan ini sudah diperjuangkan, dan mungkin banget ada kesadaran atau menyadari atau merekognisi lah ya, kekaguman atas selama ini usaha kamu dalam mempertahankan hubungan ini, dalam memberikan cinta, dalam mengusahakan hubungan ini ya. Jadi orang yang tersadar ya tentang betapa berartinya kamu di dalam kehidupan dia, betapa kamu berusaha, mungkin di sana ada pengorbanan, mungkin di sana ada aku lihatnya bukan cuma pengorbanan sih, tapi ada dedikasi juga ya. Di sini juga ada energi ekspansi ya, expansion ya. Jadi sangat mungkin banget manifestasi yang dia pikirkan, sedang dia upayakan, sedang dia taruh energi di sana, tujuannya adalah untuk membawa hubungan ini ke tahap yang lebih jauh ya, mungkin ke hubungan yang lebih serius, entah itu komitmen, atau entah memang untuk kalian yang sudah berkomitmen lebih lanjut, atau untuk hubungan ini semakin maju dalam berbagai aspek ya, mungkin menjadi lebih baik ya, artinya naik level lah hubungannya ya. Jadi mungkin bisa membantu memperbaiki kehidupan kalian berdua gitu loh ya. Tapi intinya adalah ada tujuan yang lebih besar ya, supaya mungkin sama-sama saling membantu, saling support, saling membawa keberhasilan ya. Coba aku lihat ya, di sini ada artinya apa. Aku sambil cek kata-katanya supaya nggak salah arti. Oke. Oke, in the first artinya usaha ya. Jadi ada manifestasi ini juga adalah bentuk usaha dia untuk lebih bisa ngebuat hubungan ini bisa lebih baik lagi ya teman-teman ya. Dan ada energi peace. Jadi sangat mungkin motivasi dia untuk memanifestasikan hubungan ini adalah adanya ketenangan atau kedamaian ya. Yang sangat mungkin dia harapkan adalah ada ketenangan dan kedamaian dalam hubungan kalian, atau memang hal ini terjadi karena banyak sekali situasi hubungan kalian yang dia itu ngerasain ketenangan dan kedamaian ketika bersama dengan kamu. Makanya dia itu kayak seperti ingin serius untuk bermanifestasi sama kamu. Untuk kalian yang mempertanyakan, Kak ini orangnya siapa gitu ya, nanti kamu akan lihat dari ciri-cirinya. Kamu juga akan lihat dari jalan ceritanya. Orang ini bisa saja sudah jalan sama kamu, atau sedang jalan sama kamu, atau belum ketemu. Nanti akan ketemu ke depannya ya. Tolong disesuaikan situasi dan keadaannya.
Ada energi evaluations ya. Orang ini juga banyak evaluasi ya, kalau Sora lihat di sini, untuk memperbaiki mungkin dirinya, memperbaiki hubungan kalian. Makanya energinya berubah menjadi energi manifestasi yang positif. Mungkin sekali setelah banyak melewati kendala di antara kalian, terus habis itu ngelihat situasi-situasi apa sih yang selama ini jadi kendala dalam hubungan kalian. Nah, dia kayak pengen memperbaikinya gitu ya. Nah, sambil memperbaiki itu, maka dia memanifestasikan juga hal-hal baik, impian kalian, apa aja yang diharapkan gitu ya, dalam hubungan ini bisa terjadi. Nah, ketika dievaluasi, apa saja sih yang mungkin menjadi fokus dalam masalah hubungan kalian ya, apa saja ya. Yang pertama, apology ya. Jadi mungkin banget ini ngomongin soal kesalahpahaman atau memang kesalahan sengaja ataupun tidak ya. Mungkin sekali di sini ada ego, dimana ketika sudah salah berat untuk mungkin minta maaf ya, ada gengsi, ada harga diri, apapun namanya, kesombongan gitu ya, sehingga mungkin tidak mau minta maaf atau sulit bilang minta maaf ya. Atau di satu sisi mungkin ada yang sulit untuk memaafkan, jadi cenderung pemarah atau pendendam ya. Aku tidak bisa bilang siapa, bisa saja kalian berdua atau bisa salah satu dari kalian ya, disesuaikan lagi. Jadi masalah dalam hubungan ini adalah memang tentang mungkin marah, ngambek, emosi, entah memang sulit untuk minta maaf atau justru sulit untuk memaafkan ya. Itu jadi situasi yang sulit ya, mau maju kalau salah susah untuk minta maaf, dan kalau sudah minta maaf susah dimaafin. Itu juga bikin situasi sulit ya. Karena di sini kayak ada tentang situasi mungkin perlu penyesuaian untuk pemahaman, karena kalian mungkin sangat mudah untuk salah paham ya. Dan di sini ada energi pay attention, melihat pertanda gitu ya. Nah, mungkin banget banyak pertanda-pertanda dalam hubungan ini yang mengarahkan tentang banyak petunjuk. Mungkin tentang petunjuk koneksi batin, mungkin tentang petunjuk hal-hal yang red flags-nya di mana. Setiap hubungan itu pasti ada sisi negatifnya atau sisi red flags-nya. Itu sangat umum terjadi ya. Entah itu besar atau kecil, tapi intinya ada hal-hal yang mungkin menjadi red flags atau hal-hal yang jadi poin negatif dalam satu hubungan. Misalnya tadi yang selalu udah bilang, sering berantem, kalau berantem susah baiknya. Terus habis itu mungkin ada yang suka ngambek, ada yang keras kepala, ada yang ego. Itu kan red flags ya. Dan hubungan kalian ini adalah hubungan twin flame, sehingga dinamika dalam hubungan ini itu sangat banyak naik turun ya, banyak mungkin maju mundur, ada juga di sini jauh deket gitu ya. Dan hubungan ini adalah penuh dengan emosi atau hasrat yang sangat kuat sekali. Nah, ini adalah hubungan spiritual ya, sehingga banyak banget dia itu banyak mengalami proses spiritual, dan begitu juga dengan kamu teman-teman ya. Ada yang twin flame, ada yang soulmate ya. Di sini ini sangat mungkin banget adalah ada jiwa yang saling terhubung ya, dan yang pastinya ada masalah komunikasi ya. Entah tadi selalu bilang mungkin ada ketidakterbukaan, mungkin ada komunikasi yang susah untuk mengekspresikan diri, terus habis itu emosional dalam berkomunikasi, jadi mungkin cenderung menyerang atau cenderung terlalu membela diri dan sebagainya ya. Ini secara garis besar apa yang terjadi sama hubungan kalian ya. Sebelum lebih lanjut, kita sekarang mau coba lihat dulu siapa sih ciri-ciri orang ini yang mungkin banget ternyata memanifestasikan kamu ya. Kamu nggak duga dia ternyata memanifestasikan kamu. Siapakah dia? Four of Wands, wah, orang yang dia itu berasal dari keluarga yang banyak kebahagiaan ya. Terus di sini kalau Sora lihat dia tuh keluarganya mungkin banget latar belakang keluarga yang menyenangkan. Terus habis itu di sini dia juga sangat mengutamakan kebahagiaan keluarganya gitu ya. Orangnya ada di sini Four of Wands, di sini ada strength. Orangnya itu mesti menuntut banyak sekali kesabaran, pengertian gitu ya. Karena orangnya ini bisa saja adalah orang yang keras gitu ya. Jadi ngadepin dia tuh mesti penuh dengan kelembutan ya. Dan di sini ada energi King of Cups. Orang ini itu secara perasaan itu sangat nyaman sama kamu ya. Dia juga seorang pendengar yang mungkin baik ya. Dia penuh dengan sama kamu itu sering berusaha untuk menyeimbangkan ya. Karena mungkin banget dia juga mendapatkan banyak masukan dari kamu ya, ataupun banyak memberikan kamu masukan. Ada energi Six of Swords ya.
Orang ini sedang dalam masa transisi dalam hidupnya ya. Mungkin banyak hal-hal yang terjadi sebelumnya kurang menyenangkan. Mungkin dia kehilangan pekerjaan, masalah ekonomi, ditinggal orang yang tercinta, orang yang disayang, ada situasi yang berubah gitu ya. Dan di sini kalau saudara orang ini sedang banyak transisi di dalam hidupnya, dia sedang berusaha untuk jadi lebih baik. Ini juga menandakan bahwa orang ini sering sekali banyak pergerakan. Mungkin dia itu sering traveling untuk pekerjaannya. Mungkin sekali dia banyak dinas, mungkin luar kota, atau memang mobilitasnya tinggi, atau beberapa ya, misalnya contoh sering pindah-pindah kerja, atau pindah-pindah rumah gitu ya. Dan ada energi justice. Sangat mungkin banget orang ini memang punya satu karmic relationship sama kamu ya, ada koneksi karma di antara kalian. Dan orang ini adalah seseorang yang bertanggung jawab, orang yang berusaha untuk mengatakan kebenaran ya. Lalu kita mau lanjutkan lagi. Kenapa sih dia mau memanifestasikan kamu? Teman-teman, sebelumnya ada self-limiting belief. Sebelumnya orang ini ada ketidakpercayaan, ada pesimisme, ada ketidakyakinan dengan dirinya sendiri. Ya, mungkin dia ngerasa insecure, ya, karena mungkin kalian tidak setara, misalnya dalam banyak hal, mungkin dalam status ekonomi, status sosial, dalam mungkin tingkat pendidikan, latar belakang keluarga dan sebagainya, lingkungan gitu ya. Atau memang pada dasarnya orang ini sendiri kayak ngerasa insecure. Apakah aku bisa? Apakah aku mampu untuk bisa punya hubungan yang serius? Apakah kamu memang orangnya? Apakah memang aku bisa bertanggung jawab gitu ya? Karena di sini ada energi denial ya. Sebelumnya orang ini berusaha untuk menghindari gitu ya, perasaan dia ke kamu, koneksi dia sama kamu gitu ya. Dia berusaha lari, tapi semakin kesini semakin dia menyadari bahwa dia tidak bisa lari. Jadi dia harus memanifestasikan kamu untuk jadi punya dia. Karena di sini ada energi wisdom, ada energi kebijaksanaan, energi pembelajaran dari lewatin banyak pengalaman. Sangat mungkin banget hubungan kalian ini syarat pembelajaran, dan dia banyak mendapatkan petunjuk dari semesta. Kamu juga mungkin banyak kasih dia nasihat, banyak kasih dia masukan. Jadi belajar banget dalam hubungan ini, pendewasaan, kebijaksanaan gitu ya. Atau mungkin banget dia juga dapat masukan dari orang lain yang membuat dia menyadari bahwa ya hubungan ini memang soulmate ya, dan dia sangat terpanggil untuk memanifestasikan hubungan ini. Kenapa? Karena dia sudah ngomongin divine counterpart, di mana semesta sudah turun tangan, semesta sudah andil dalam hubungan ini gitu ya, memberikan dia petanda, memberikan dia petunjuk, mengarahkan hati dan pikirannya dia ke kamu, dan begitu juga sebaliknya ya. Jadi ini adalah semesta banyak mengajarkan orang ini tentang banyak hal teman-teman ya. Ada energi confession. Selama ini mungkin sekali orang ini banyak sekali hal-hal yang dia tutupi, tidak dia ungkapkan, dia tahan-tahan karena dia mungkin yang tadi selalu bilang nggak yakin gitu ya. Tapi di lubuk terdalam ternyata dia ingin memanifestasikan kamu, karena ternyata kamu adalah sosok ratu, atau ratu ini simbolis ya, ratu atau raja bagi dia ya. Kamu itu punya dua sisi yang sangat berbeda dengan dia ya. Dan kamu itu punya sisi yang kelihatannya dari luar mungkin lemah, padahal dalamnya kuat. Kamu kelihatan di luar sebagai seseorang yang mungkin keras, padahal dalamnya lembut ya. Kamu punya sisi itu yang dia lihat teman-teman. Dan energi divine feminine kamu sangat kuat nih. Divine feminine itu energi yang kuat loh teman-teman ya. Kuat, tenang, ikhlas, bersyukur, bahagia gitu ya. Dan di sini dia bisa merasakan banget itu dari kamu teman-teman ya. Dan energi semesta tadi mendorong dia untuk pingin banget menyelaraskan hubungan kalian kembali ya, untuk bisa memaksimalkan hubungan kalian. Di sini kayak ada energi pendorong untuk membaharui hubungan kalian. Karena ada energi reborn, berarti memperbaharui kembali ya, melahir kembali. Karena di sini memang ada energi intuitif, karena dia merasa secara intuisi ya, dia merasa dia banyak banget mendapatkan petunjuk soal kamu. Kamu adalah pasangan jiwanya, kamu adalah jawaban dari apa yang selama ini dia pertanyakan soal mungkin pasangan, seseorang yang harusnya sama dia. Dan di sini ada energi dia pingin banget bisa merayakan kebahagiaan sama kamu, ada energi seremoni ya.
setelah banyak proses transformasi ya, seperti gambarnya kupu-kupu, artinya hubungan ini banyak membawa proses transformasi, perubahan untuk dia dan untuk kamu. Makanya energi itu jadinya dia berusaha memanifestasikan kamu supaya bisa bahagia sama kamu, ada perayaan sama kamu, karena intuisi dia mengarahkan dia ke sana, teman-teman. Tuh, hati dia itu seperti selalu mengalir atau selalu mengarah ke arah kamu. Makanya orang ini memanifestasikan kamu. Walaupun mungkin kelihatan sebagai seseorang yang diem aja, seseorang yang gak ada pergerakannya, orang yang keras hati gitu ya. Kenapa? Ini sudah ngomongin soal simbol. Artinya orang ini sudah banyak dapat petunjuk. Ya, seorang ulang-ulang lagi kata-katanya. Jadi ketika keluar kartu-kartu yang menunjukkan hal-hal yang sama, itu artinya mempertegas energi itu, teman-teman. Ya, padahal kan ini adalah kartu yang beda-beda, tapi intinya semua arahnya ke arah situ gitu ya. Ada energi self love ya. Karena kamu sudah punya energi juga yang positif banget. Kamu men-taking care diri kamu mencintai diri kamu juga punya energi yang sangat-sangat penuh dengan kebahagiaan gitu ya. Dan kamu sudah punya energi move, kamu bergerak, kamu ikhlasin hubungan ini, kamu pasrahin sama semesta. Pasrah itu bukan berarti tidak berusaha, tapi menyerahkan dan sadar bahwa ada energi di atas kita yang mengatur segalanya, yaitu Tuhan, semesta, dan sebagainya ya. Sehingga kamu percaya, kamu bergerak dengan satu keyakinan, kamu akan ketemu sama seseorang yang tepat untuk kamu. Energi itu juga lah yang menarik dia untuk memanifestasikan kamu. Karena memang secara soul, secara jiwa dia itu menginginkan kamu ke arah ke kamu gitu ya, dalam batin terdalam ya. Jadi ini sudah ngomongin soal jiwa, kebijaksanaan, simbolisme, proses-proses di sana. Yang akan terjadi berikutnya, teman-teman, kamu berdiri sebelumnya dengan seseorang yang perfeksionis ya, tapi di sini dia jadinya belajar bahwa perfeksionis itu nggak ada. Orang ini selama ini banyak bersembunyi, deception, gak mau terbuka ya. Sehingga mungkin banget orang ini pingin tegas ya, tegas memutuskan gitu ya. Dia mau kamu ya, dia juga berhenti untuk menjadi seseorang yang mencari sisi sempurna, karena memang sempurna itu nggak ada. Dan berhenti untuk berpura-pura terhadap segalanya. Karena di sini ada energi awakening, kesadaran. Ya, kesadaran atau hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kamu duga akan ada di dalam orang ini, akhirnya sekarang bisa terjadi, teman-teman. Kesadaran untuk mengusahakan, kesadaran untuk manifestasi gitu ya. Tuh, karena ini ngomongin soal shadow work, kamu mungkin banget berdiri dengan seseorang yang memang banyak sisi-sisi jiwanya yang perlu untuk di healing, sehingga juga membantu proses untuk menjadi semakin dewasa. Jadi, apakah hubungan ini bisa jadi sesuatu? Ada Ace of Cups, teman-teman. Ada cinta yang baru lagi, ada hati yang bertemu lagi, akan ada intuisi yang mengarahkan. Jadi ini jelas ya, seseorang yang akan menawarkan kembali hatinya dia ke kamu. Nasihat buat kamu adalah energi alert. Sebenarnya teman-teman, kamu sudah banyak menyadari tentang koneksi ini. Kamu juga sebenarnya menyadari apa yang perlu kamu perbaiki. Jadi teman-teman, ini saatnya meninggalkan apa yang kurang baik di belakang ya, gitu loh. Dan mulai ke arah yang baru, yang lebih positif ya. Jangan terbawa oleh bayang-bayang masa lalu. Jadi ini ngomongin soal saatnya untuk melepaskan, kalau memang mau sama-sama, apa yang sudah berlalu dilewati sebagai proses pembelajaran ya. Dan jangan sampai punya energi yang apa ya, nggak yakin, negative thinking, ke blocking gitu ya. Karena memang ada hal-hal yang harus kita lepaskan untuk masuk ke sesuatu yang baru. Intinya seperti itu ya. Tapi intinya adalah orang ini sudah jelas dengan keputusannya dia. Oke? Tuh. Karena dia memang secara proses berpikir pun dia sudah banyak berubah, teman-teman. Makanya bisa ada manifestasi itu. Untuk teman-teman yang ingin dibacakan seperti di konten ini dengan kartu yang ditebar seperti ini dengan jelas, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot, khususnya untuk kamu yang susah janjian waktu, susah juga senang untuk lihat kartu yang detail, terus habis itu mau nonton diulang-ulang, atau memang kamu kepengen untuk ketemu sama Sora juga bisa untuk meet up, atau juga mungkin banget untuk personal reading secara online, atau kamu bisa baca Bazi buat tahu jalan hidup sendiri dengan
dengan lebih jelas ya. Baji itu detailnya sangat bagus sekali. Atau justru mau belajar tarot, mau belajar sendiri juga boleh teman-teman ya. Boleh banget kalau mau belajar sendiri. Mungkin kamu berjodoh untuk belajar, menambah skill sehingga kamu bisa bantu diri kamu dan orang lain ya. Baca tarot itu salah satu terapi terbaik untuk refleksi diri, karena kamu jadi bisa lihat gambaran kehidupan seperti apa ya. Masukan untuk kamu juga. Ada Cancer, Leo, Aries, dicek ya Sun, Moon, Rising, Aquarius, Taurus, dan Libra. Cek Sun, Moon, Rising-nya seperti apa. Lalu di sini ada alfabetnya. Kita coba lihat alfabet yang terbuka ya. Bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Teman-teman, aku juga sudah mencoba untuk mengaktifkan aplikasi item di sebelah ya, di aplikasi TokTok. Aku sudah mulai untuk upload di sana. Teman-teman boleh cek TokTok aku ya di sebelah ya, di Sora_tarot, boleh dicek banget ya. Di sana kontennya berbeda dengan ini. Aku ada upload di sana juga. Teman-teman boleh silahkan main, follow dan cek pembacaan aku di sana ya. Oke. SPIM, JQCI, JGNK, MNUC, dan S. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini di awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Jangan lupa Sora tunggu belanjanya dan personal readingnya. Untuk kristal akan ada kristal yang baru sedang di jalan, segera akan keluar ya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Bye-bye.